Wah, silau banget. Lucu juga ya. Gue gak pernah disorot sekencang ini. Hai semua, apa kabar? Nama gue Aryo Pratomo. Mungkin kalau kalian familiar sama aku adalah di video intronya Ruby tadi. Gue adalah podcaster 3 Days of Lunch bareng Ruby. Dan gue juga punya satu podcast lagi namanya Curhat Babu. Curhatnya bapak dan ibu. Yes, gue bikin podcast sama istri gue. Kita ngomongin relationship. Kenapa gue cerita tentang ini? Karena gue diminta untuk ngomong tentang mainstream media, information or manipulation. Waduh, ini adalah suatu hal yang gimana ya jelasinnya tanpa membingungkan dan tanpa bikin orang sensi. Paham nggak? Dalam keadaan sekarang tuh ngomongin media kayak kebelah, kayak ada kubunya, kayak ada pihaknya. Jadi kenapa gue cerita background gue tadi? Karena gue suka ngobrolin tentang relationship. Siapa di sini yang nggak relate sama relationship? Jadi gue mau cerita dengan analogi sebuah relationship. Untuk ngomongin ini, jauh ya. Let me get there. Jadi ada ceritanya suatu pasangan laki-laki dan perempuan bertemu, ada meet cute-nya, ada meet cute-nya. Terus dia kenalan, jatuh cinta, dan ujung-ujungnya kemana? Menikah. Dari pernikahan itu kayaknya semua ada honeymoon period. Wah, pernikahannya glamor, mungkin gak 75 miliar, tapi setidaknya rame lah yang datang, didoain banyak orang, dan akhirnya mereka menikah dan honeymoon ke luar negeri, jalan-jalan, do whatever lovebirds do. It was all good, it was all lovey-dovey. Tapi yang kita tahu dari semua relationship pasti ada downside-nya. Suatu hari, ini aku tangkap dari cerita-cerita yang ada masuk ke Parent Talk, karena istriku adalah co-foundernya Parent Talk. Ada suatu hari dia cerita bahwa istrinya ini ternyata selingkuh. Kalau dari DM gue pernah bikin podcast ngomongin tentang selingkuh, selalu ngomongnya bahwa wah, selingkuh ini penyakit, selingkuh ini gak bisa disembuhin. Ada yang bilang bahkan selingkuh ini keturunan. Waduh, ada genetics bahkan. Selingkuh itu gak bisa dimaafin. Selingkuh itu ada yang bilang, gue pernah bilang bahwa selingkuh itu gak 100% salah yang selingkuh. Wah, gue diserang. Gue diserang bahwa udah pasti yang selingkuh itu yang salah. Yang diselingkuhin itu yang bener. Ini ada yang pernah diselingkuhin? Mau curhat? Boleh? Ini masalah yang cukup relate banget sama orang. Terus si suaminya cerita ke temennya. Gue diselingkuhin bro. Dia udah gak setia lagi sama gue. Tahu dia sama siapa? Cerita seperti itu normal kan kita dengar, atau kalau kita nggak pernah diselingkuhin, kita pernah dengar temen curhat diselingkuhin. Itu disebut information menurut gue. Orang cerita ke temennya bahwa dia diselingkuhin, information dong. Setuju nggak? Tapi yang kita belum pikir adalah, have you ever thought of the other side? Sebenarnya cerita satunya lagi, sisi satunya lagi, itu gimana sih? Si istri juga cerita. Tahu nggak dia ceritanya apa? Dia kena KDRT. KDRT pasti salah dong. Pasti salah, bahkan bisa dituntut secara hukum. Ini lagi rame urusan KDRT juga. Bener dong, salah. Nah, bagian dia cerita ke temannya soal KDRT, bagi gue itu juga sebuah information. Paham? Sejauh ini relate ya. Tapi yang gue tanya lagi, gue balik lagi ke sisi laki-lakinya. Waktu dia cerita bahwa dia diselingkuhin adalah information. Yes, we all agree on that. Tapi bagian dia nggak cerita bahwa dia KDRT, bisa nggak sih itu disebut manipulation? Mengurangi suatu bagian dari cerita atau berita. Dan on the other side juga sama. Cerita bahwa dia di KDRT itu bisa jadi benar information. Tapi the part that dia juga selingkuh bisa disebut manipulation nggak? Nggak usah dijawab. Dipikirin dulu. Jadi kita punya dua sisi cerita nih. Dua sisi dari his truth and her truth. Tapi kita melupakan satu hal yang di tengah-tengah yang namanya the truth. There's always three sides of every story. His truth, her truth, and the truth. Ada kemungkinan kita nggak akan pernah tahu kebenaran sesungguhnya itu seperti apa.
Ya nggak? Jadi kalau kata Neil deGrasse Tyson, kalau ada yang udah nonton podcast sama Joe Rogan, dia pernah bilang ada 3 kinds of truth. Objective truth, personal truth, and political truth. Ya. Tapi Neil deGrasse Tyson udah ngasih contoh nih di Joe Rogan. Kita coba kasih contoh dengan kasus ini. Objective truth-nya adalah sesuatu kebenaran yang harus bisa dibuktikan, semacam either it's scientific lah atau by data. Contohnya dalam hal ini adalah hasil visumnya. Hasil visum kalau belum tahu adalah hasil pemeriksaan bahwa dia benar-benar dikena KDRT dan lukanya di mana, lebamnya di mana. That's the objective truth di cerita ini. Lalu ada yang namanya the personal truth. Personal truth adalah kebenaran yang bersifat personal, yang dipercayai bisa jadi oleh satu orang saja. Tapi itu kebenaran buat dia. Contohnya mungkin prinsip-prinsip hidup atau agama mungkin. Nah, tapi itu kebenaran. Ada yang bilang bahwa kalau dia selingkuh gak ada maaf, final. Kalau orang mau bilang seperti itu, menurut dia benar, ya nggak apa-apa, itu haknya dia. Dia nggak mau maafin bahwa udah pernah ada yang selingkuh, terus cerai, itu haknya dia. Itu kebenaran buat dia. Satu lagi contoh dari political truth, yang kebenaran ketiga, yaitu kebenaran yang karena sudah dipercayai turun-menurun. Misalnya, selingkuh itu penyakit. Bener apa enggak? Secara objektif mungkin bisa dibantah. Tapi secara orang tua turun ke anak segala macam cerita bahwa selingkuh itu penyakit, bisa jadi benar. Bisa jadi yang disebut political truth. Jadi kebenaran itu benar-benar menurut gue adalah tergantung banyak hal. Bisa dari subjeknya, artinya dari siapa yang bercerita, siapa yang menulis berita, siapa yang menerima cerita itu, siapa yang menerima berita itu. Bisa dari emosi yang didapatkan dari cerita itu. Bisa dari emosi yang didapatkan karena history, background. Contoh, kalau orang yang pernah diselingkuhin diceritain bahwa temannya diselingkuhin, pasti relate. Pasti tahu rasanya disakitin seperti apa. Dan sebaliknya dengan KDRT. Wah udah pasti lo tinggalin dia. Kenapa sih lo mau balik lagi? Karena dia juga pernah merasakan hal yang sama. See where I'm going with this? There's always 3 sides of every story. His truth, her truth, and the truth. The real truth. Kenapa gue bawa ini untuk menjelaskan media itu information atau manipulation? Kita harus selalu berpikir kritikal. Kita harus critical thinking. Tanya lagi siapa sih yang nulis berita itu? Dari mana sih beritanya? Kita mesti tahu kita tuh dalam posisi apa menerima berita ini. Apakah kita punya histori yang berbeda, histori yang sama dengan penulis atau dengan ceritanya? Karena itu mempengaruhi kebenarannya itu sendiri. Kita harus ngecek lagi apakah dia doang yang bilang itu, apakah ada orang lain, apakah mereka bahkan berhubungan dalam menulis berita itu. So there's a lot going on to process an information, a mainstream media. Oke. Untuk hari ini kita berpikir bahwa salah satu cara untuk melihat imperfection adalah sayangi diri kita sendiri dengan memfilter informasi-informasi yang ada dari media untuk mencari the real truth. What's the real truth? Mungkin gak akan ada yang pernah tahu, tapi setidaknya kita bisa menjaga diri sendiri untuk mencari yang terbenar, terbaik. At least we try. Saya Arya Pratomo, terima kasih.